Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Kuripan, Ibu Rujida SPD MSI, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta penjaga SD Negeri Kuripan, serta rekan saya Bu Ismawati SPD, calon guru penggerak yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat, terutama nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul dalam kesehatan ruangan ini dan dengan keadaan sehat. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumil akhir. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, perkenankan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara kegiatan ini. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat pembacaan doa, yang kelima pemaparan materi tentang budaya positif di sekolah, yang keenam tanya jawab, yang ketujuh penutup. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Bu Siti Isnaini SPDSG. Hadirin dimohon berdiri. Baik, terima kasih. Baik, untuk acara yang ketiga yaitu sambutan sekolah SD Negeri Kuripan yang akan disampaikan oleh Ibu Rujida SPD MSI. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu calon guru penggerak angkatan 11, Ibu Ismawati SPD SD dan Ibu Tika Wastika SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Dewan Guru SD Negeri Kuripan. Pertama-tama, marilah selalu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan siang hari ini dalam acara diseminasi budaya positif di Sekolah SD Negeri Kuripan bisa kita lakukan bersama. Shalawat dan salam marilah tansah selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, pada siang hari ini adalah kegiatan yang sangat bagus, yaitu kegiatan berbagi praktek baik atau best practice yang dilakukan oleh Ibu Guru berdua, yang tidak lain bertujuan untuk berbagi pengalaman, berbagi wawasan kepada teman sejawat, khususnya SD Dewan Guru SD Negeri Kuripan. Hal ini adalah kegiatan yang sangat bagus sekali. Yang pertama, bermanfaat untuk memotivasi untuk guru yang lain, dewan guru yang lain, bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh CGP, yaitu Ibu Ismawati dan Ibu Tika, perlu ditularkan, perlu diberbagikan kepada guru yang ada di SD Negeri Kuripan ini. Karena berbagi praktek baik ini selain untuk memberikan pengalaman yang baru bagi guru yang lain, juga memberikan wawasan, juga memberikan gambaran bahwa salah satu yang sudah dilaksanakan oleh Ibu CGP, Ibu calon guru penggerak ini sudah berhasil. Jadi untuk ke depan, untuk ibu-ibu yang lain silakan menggunakan. Yang ini adalah diseminasi budaya positif yang sudah dilakukan oleh Ibu Tika dan Ibu Ismawati untuk dilakukan di masing-masing kelas. Sehingga tujuan dari pembelajaran Bapak Ibu yang ada di kelas itu akan tercapai melalui pendekatan yang sudah digunakan oleh Bapak Ibu atau Ibu Guru calon guru penggerak ini. Yang selanjutnya untuk Ibu Guru yang belum mengikuti pendaftaran CGP, saya persilakan. Barangkali mungkin untuk selanjutnya ada pendaftaran lagi CGP angkatan 12. Dari saya kira itu saja. Tidaklah bijaksana kalau saya menggunakan waktu yang banyak dalam acara sambutan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas sambutan yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kuripan. Berikutnya acara pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Musyarofa SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi amahu yukafi'u masitah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adini sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, Tuhan kami yang maha penyayang, hanya dengan rahmat dan kasih sayang-Mu lah sehingga pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ya Allah, pada hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini memanjatkan puji syukur kepadamu. Ya Allah, berkahilah segala kegiatan rangkaian pada hari ini dan jadikanlah sebagai ibadah di sisi-Mu. Untuk karena itu ya Allah, tetapkanlah rahmat dan segala kasih sayang-Mu sehingga pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kegiatan hari ini adalah kegiatan yang Engkau ridhoi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Musyarofa SPD yang sudah memimpin doa dalam kegiatan ini. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi tentang budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bu Ismawati SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Batang. Kepada Bu Ismawati, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Rujidah SPD SD MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Kuripan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan diseminasi budaya positif. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat SD Negeri Kuripan. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta. Konsep utama pada modul 1.4 yaitu budaya positif ada beberapa hal. Yang pertama, nomor 1 yaitu disiplin positif, di mana disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan diri. Untuk yang kedua yaitu tentang teori motivasi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu menghindari hukuman, yang kedua mendapat penghargaan, dan yang ketiga menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian yang nomor 3 yaitu hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan hanya bisa mengontrol anak untuk memenuhi kebutuhan orang tua dan hanya efektif untuk hasil jangka pendek. Jadi kalau hukuman dan penghargaan itu dilakukan oleh anak-anak karena mereka termotivasi biasanya
penghargaan atau reward, ya. Terutama itu terjadi pada anak usia SD. Kemudian yang keempat yaitu tentang segitiga restitusi, di mana di sini ada 3 hal. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kemudian pada modul 1.4 juga ada posisi kontrol guru, di mana posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama pemberi hukuman, yang kedua pembuat rasa bersalah, 3 teman, dan 4 pemantau, dan yang kelima itu adalah manajer. Kemudian yang keenam itu tentang kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu karena ingin bertahan hidup, 2 kasih sayang dan rasa diterima, 3 penguasaan, dan 4 kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Kemudian konsep utama di modul 1.4 itu juga ada tentang teori kontrol. Kontrol perilaku seseorang hanya dapat dikendalikan oleh dirinya sendiri. Dan yang ke-8 yaitu tentang keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai keselamatan atau kebahagiaan, keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan juga tersurat. Nah, ini Bapak Ibu ada 3 pertanyaan pemantik, ya. Coba nanti kita telaah bersama, kira-kira panjenengan setuju atau tidak dengan pertanyaan pemantik berikut. 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pripun Bapak Ibu, setuju atau tidak? Tidak. Bu Desi tidak. Monggo yang lain boleh berkomentar. Setuju, Pak Singge, ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang lain? Setuju. Oke. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan pemantik kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Jadi ini diberi hukuman tapi positif. Ya, misalnya disuruh anak itu disuruh membaca atau membersihkan halaman depan kelas atau halaman sekolah. Setuju boten Bapak Ibu? Setuju. Banyak yang setuju. Bu Isma, setuju napa boten? Setuju. Kemudian untuk pertanyaan pemantik yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Berarti kita istilahnya guru itu memberikan reward. Reward juga tidak harus berupa benda, ya. Untuk anak SD itu biasanya diberi jempol 2 saja itu sudah berupa reward. Kira-kira itu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Ya, kalau saya pribadi juga sangat setuju dengan pemberian reward, ya, penghargaan itu, maka bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Selanjutnya yaitu disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya kalau disiplin itu kok tidak nyaman karena ada rasa, pada anak itu ada rasa takut. Disiplin, takut terlambat datang ke sekolah karena nanti akan mendapatkan hukuman, kata bungkus. Betul, ya. Jadi nanti disiplin itu imbasnya biasanya ada rasa ketidaknyamanan pada si anak tersebut. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah mewujudkan murid yang mempunyai disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, di sini apa itu motivasi intrinsik? Ada yang tahu? Bu Desi?
motivasi dari dalam tubuh. Betul Pak, motivasi yang berasal dari diri sendiri, dari awake piyambak ya, bukan dari luar ataupun dari orang lain. Betul sekali Pak Singgih. Kalau ekstrinsik berarti itu motivasinya berasal dari luar. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara untuk penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ya, di sini maksudnya seseorang anak itu melakukan disiplin positif itu tanpa ada rasa takut ataupun tanpa paksaan, tapi dia melakukan itu benar-benar berasal dari dirinya sendiri, atau yang tadi itu ada motivasi intrinsik. Kemudian ini ada contoh disiplin positif yang paling sederhana yang berada di sekitar kita, di mana disiplin positif ini akan membuat anak mengerti sendiri bahwa dengan rajin bangun pagi, ia akan merasa lebih semangat untuk bermain dan belajar, bukan karena ingin mendapatkan pujian atau malah merasa takut dihukum ibu jika tidak melakukannya. Nah ini kan biasa terjadi pada kehidupan sehari-hari, terutama mungkin bagi Bapak Ibu yang punya putra putri di rumah usia sekolah ya. Nah itu yang kedua. Nah baru si anak itu rajin bangun pagi itu karena motivasi dari dalam dirinya sendiri. Dia bisa berpikir, kalau saya rajin bangun pagi, maka saya akan merasa lebih semangat untuk bermain dan juga belajar, bukan karena ingin mendapatkan pujian ataupun malah merasa takut dihukum ibu. Nah ini biasanya kalau bangunnya pagi atau siang, biasanya yang marah-marah itu kan ibu, terutama mungkin ibu guru di sini yang punya anak usia sekolah. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama itu ada hukuman dan yang kedua ada penghargaan. Dimana kalau hukuman itu menyakitkan, ya, menyakitkan, kemudian tidak nyaman, kemudian murid takut. Misalnya kita memberikan hukuman kepada murid yang tidak mengerjakan PR, diberikan hukuman untuk mengerjakan PR 3 kali lipat, silakan dikerjakan di luar kelas. Kira-kira itu bagi anak akan dia senang atau malah berpikir membuat dia takut ya, karena dia mengerjakan 3 kali lipat, dan itu nanti akan menjadikan rasa trauma tersendiri bagi si anak. Kemudian hukuman itu juga murid menyembunyikan kesalahan. Nah jadi misalnya dia tidak mengerjakan PR, pasti nanti kalau tidak mengerjakan PR akan dihukum sama Pak Singgih. Nah gimana caranya sebelum Pak Singgih tahu saya nyontek punya teman, akhirnya dia berusaha mencari jalan menghalalkan cara bagaimana caranya supaya nanti tidak mendapatkan hukuman. Dan yang terakhir, murid menjadi rendah diri karena mungkin dihukum, akhirnya dia malu, seperti tadi disuruh mengerjakan di luar kelas atau di ruang guru, dan itu nanti dilihat oleh guru kelas lainnya, maka dia akan merasa malu dan efeknya adalah merasa rendah diri. Sedangkan untuk penghargaan itu tidak efektif, kemudian merusak hubungan atau sifat iri. Misalnya ini Bu Mus, guru agama, Mbak Mufri dapat nilai 80, Mbak Desi dapat nilai 100. Nah yang dapat 100, Bu Mus beri penghargaan, Bu Guru berikan buku tulis misalnya. Nah itu nanti bisa menimbulkan rasa iri pada temannya yang dapat nilainya kurang dari
100. Kemudian yang ketiga yaitu mematikan kreativitas, kemudian menghukum dengan sistem ranking. Ini sebenarnya untuk di Kumar sudah tidak ada perankingan ya Bapak Ibu ya. Mungkin ranking itu hanya untuk internal guru kelas atau wali kelas untuk mengetahui sejauh mana si anak itu yang ada di kelas tersebut bisa memahami tentang materi yang telah diberikan selama 1 semester. Kemudian yang terakhir yaitu merampas hak anak, menghargai dirinya. Nah, kemudian ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama konsekuensi dan yang kedua yaitu restitusi. Di mana konsekuensi itu yang pertama penguatan jangka pendek, yang kedua perlu monitor berkelanjutan, kemudian ada stimulus atau respon, yang keempat murid menghormati peraturan, dan yang terakhir yaitu kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi kalau murid itu melakukan suatu kesalahan, maka murid itu dengan sendirinya akan bertanggung jawab atas perilaku dari kesalahannya tersebut. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi nanti pada restitusi itu akan ada pemecahan masalah yang dialami oleh siswa. Dan yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Dan yang keempat yaitu teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Dan yang kelima yaitu murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah ini ada, nanti silakan Bapak Ibu kita bermain tebak-tebakan. Ada beberapa tindakan guru, coba nanti kita telah bersama apakah itu hukuman atau konsekuensi. Yang pertama yaitu mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mencatat kalimat saya tidak akan terlambat lagi itu sebanyak 100 kali di dalam buku tulis. Kira-kira itu berupa hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mbak Yuli? Hukuman. Lanjut ke soal yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke, kita simpan dulu. Nomor 1 tadi hukuman, nomor 2 juga hukuman. Lanjut ke yang 3. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Bu Mofi apa Bu? Hukuman juga. 3 kali hukuman. Lanjut ke yang nomor 4. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Wah, kompak sekali. Konsekuensi. Nomor 4 konsekuensi. Lanjut ke yang nomor 5. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi lagi. Oke, kita simpan dulu. Lanjut ke yang nomor 6. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Pak Sindi apa Pak? Hukuman. Oke. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ada konsekuensi, ada hukuman. Oke, kita lihat. Nah, coba kita lihat tadi jawaban panjenengan. Yang mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat
ke sekolah, hukuman, betul ya, tadi jenengan jawab hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, juga hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret dan membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu juga konsekuensi. Dan selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena dia tidak mengenakan sepatu hitam, itu adalah hukuman. Dan yang terakhir, tadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu termasuk konsekuensi. Tadi ada yang jawab hukuman ya? 90. Nggak apa-apa, Pak. Sudah bagus, itu nilainya 90. Kemudian ini Bapak Ibu, ada kebutuhan dasar manusia, di mana di sini ada 5. Yang pertama itu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Oke, di antaranya yaitu makan, minum, tempat tinggal. Bertahan hidup itu makan untuk hidup atau hidup untuk makan, Bapak Ibu? Makan untuk hidup. Oke, laras. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua yaitu kasih sayang sesama manusia. Contohnya siswa cari perhatian. Nah, ini Bapak Ibu, di sini itu tidak ada siswa yang nakal. Siswa yang nakal itu kita harus bisa mengidentifikasinya. Biasanya siswa yang nakal itu ada beberapa penyebabnya. Satu, karena mungkin perhatian di rumah itu kurang, jadi dia mencari perhatian di sekolah. Jadi kita jangan langsung mengejar seseorang murid itu si A itu nakal, tapi kita sebagai guru harus bisa menggali kenapa kok sampai si A itu berbuat seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu penguasaan. Siswa yang ingin menang sendiri dan ingin merasa paling hebat. Nah, ini biasanya terjadi di kelas-kelas ya, walaupun itu di kelas rendah ataupun di kelas atas. Di setiap kelas pasti ada satu orang yang menonjol. Nah, itu biasanya karena ingin menang sendiri atau ingin merasa paling hebat. Kemudian yang keempat yaitu kebebasan atau freedom, yaitu siswa tidak ingin tertekan atau mereka ingin bebas dan merdeka. Dan yang kebutuhan dasar yang manusia yang kelima yaitu kesenangan. Siswa ingin menemukan kesenangan dalam pembelajaran. Nah, dari kelima kebutuhan dasar manusia itu, maka muncullah motivasi perilaku manusia, yaitu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, di mana nanti ada motivasi eksternal dan motivasi internal ya. Motivasi eksternal itu berasal dari luar, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Nah, ini misalnya Bungus sebagai murid, dia takut dihukum karena terlambat karena nanti Pak gurunya marah-marah kalau saya terlambat nanti saya dihukum. Nah, itu karena motivasi eksternal. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, dia melakukan sesuatu hal, melakukan disiplin karena dia ingin mendapatkan imbalan, yaitu motivasi eksternal. Kemudian ada motivasi internal, yaitu motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Tujuannya yaitu untuk menghargai diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena sadar akan kebajikan dirinya. Nah, Bapak Ibu, biar tidak tegang, Bu Desi ngantuk, biar tidak ngantuk.
Silakan Bapak Ibu berdiri, ambil posisi yang nyaman, kita melakukan ice breaking. Nah, Bu Isma boleh maju biar nanti enggak bersinggungan dengan sebelahnya. Oke. Ini Bapak Ibu sudah bisa. Siap jadi lebih baik tiap hari. Kalau otot nyeri, ada counter pain. Smart Teacher, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut tangan diputar, lunggu-lunggu tangan digulung, mulai melihat pada bulan, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bunga menjadi dua, dua jembatan baca. Dua jari kanan, dua jari kiri, bunga menjadi empat, dua kamera cekrek. Dua jari kanan, tiga jari kiri, bunga menjadi enam, dua tentara dinding. Empat jari kanan, empat jari kiri, bunga menjadi delapan, dua telinga kencing. Lima jari kanan, lima jari kiri, bunga menjadi 10, siap berdoa. Ayah muda dan sahabat guru kreatif Indonesia, semangat belajar ya. Terima kasih. Masih ngantuk Bapak Ibu? Boten, alhamdulillah. Jadi ice breaking itu bisa kita berikan kepada anak didik di kelas ya. Kalau mereka sudah jenuh, ngantuk, itu kita bisa melakukan ice breaking. Lanjut, yaitu konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Apa itu restitusi? Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sedangkan ciri-ciri restitusi yaitu yang pertama, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Tiga, tawaran bukan paksaan. Dan yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi tugas guru itu menuntun, bukan menuntut. Kemudian yang kelima yaitu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang ketujuh, menguatkan dan fokus pada solusi. Perbedaan ini ada contoh kasus, yaitu siswa sering tidak mengerjakan PR. Jadi perbedaan pada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, guru tersebut menghukum siswa hormat bendera selama 10 menit. Cengang boten Pak Guru, Bu Guru kalau hormat bendera selama 10 menit. Cengang ya?
Apalagi kalau sekarang cuacanya lumayan ekstrim panas ya. Kemudian yang kedua, guru marah dan murid menjadi takut marah-marah nih. Kemudian untuk konsekuensi, yaitu terhadap tadi kasus di atas itu, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Dan yang kedua, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Sedangkan pada restitusi, yang pertama yaitu guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan permasalahannya tersebut. Yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah ini Bapak Ibu, ada segitiga restitusi berwarna merah berbentuk segitiga. Di mana yang pertama itu kita lihat dari yang bawah, yaitu menstabilkan identitas, di mana di sini itu biasanya ada kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau bisa juga kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah itu ada pada menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ataukah adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Sedangkan yang terakhir atau yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah di sini Bapak Ibu guru bisa memberikan kalimat contohnya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa nak? Nah itu adalah segitiga restitusi. Nah untuk membuat yang pertama tadi masih ingat yang paling bawah itu apa Bapak Ibu? Menstabilkan identitas. Nah ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Di sini guru bisa mengeluarkan kalimat atau berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, atau tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah kok berbuat salah, terus kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi di sini menstabilkan identitas itu kita tidak langsung mengejek anak itu kamu salah, tapi kita justru dengan lemah lembut berbicara kepada si anak, misalnya berbuat salah itu manusiawi. Bu guru juga dulu pernah terlambat. Lanjut, yang kedua, validasi tindakan. Validasi tindakan di sini contohnya guru berkata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi di sini pada tahap yang kedua validasi tindakan itu kita menanyakan, kenapa Mbak Mufli kok bisa datang terlambat? Pasti punya alasannya kan? Nah, oh bangunnya kesiangan. Jadi jangan kita langsung, kenapa kok bisa datang terlambat? Sudah tahu maksudnya jam 7, datangnya setengah 8. Jangan seperti itu. Anaknya nanti bisa lari terbirit, apalagi yang kelas rendah, ngompol nanti ya. Jadi kita tetap sabar, lemah gemulai bertanya, pasti kamu kok bisa datang terlambat? Pasti ada alasannya. Coba Bu guru ingin ngertos kok Mbak Mufli datang terlambat. Nah pasti anak kan lebih kepenak ya menyampaikan kenapa kok saya itu datang terlambat. Dan yang restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah di sini Bapak Ibu guru bisa mengeluarkan kalimat, contohnya apa nilai yang kita percaya di kelas. Pastikan di kelas kita masing-masing kelas punya keyakinan kelas ya. Nah itu bisa dikeluarkan. Terus bertanya, kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah nanti biar anak itu yang menggali dengan sendirinya dia itu ingin menjadi anak yang seperti apa, ya? Atau bisa juga ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi
menjadi orang yang seperti apa? Dengan sabar, lemah lembut, guru tetap harus menanyakan keyakinan terkait dengan keyakinan kelas masing-masing. Nah, ini ada video praktik penerapan segitiga restitusi pada kelas 6. Itu Bapak Ibu. Contoh kasus di kelas 6 yaitu nikah datang terlambat pada jam pembelajaran. Jadi ketika anak itu mengucapkan salam, kita suruh masuk, jangan langsung ditanya yang macam-macam ya. Langsung dijawab salamnya, kita suruh untuk si anak yang terlambat itu untuk duduk. Baru nanti ketika jam istirahat, anak tersebut kita panggil, tapi jangan di hadapan teman-teman ya. Kita panggil di ruangan tersendiri, bisa ke ruang guru, ke ruang BP kalau ada. Intinya jangan itu dilakukan di hadapan orang banyak. Ya. Guru juga dulu pernah seperti itu dan terlambat ke sekolah. Tapi kedepannya kita harus berubah menjadi lebih baik lagi. Kita harus mengubahnya ya. Nah sekarang Mbak Ika dulu ingin tahu, coba alasan apa kok sampai Mbak Ika tadi terlambat ke sekolah? Saya tidak terlalu malam, jadi siang. Oh, gara-gara semalam tidur malam. Nah sekarang Mbak Ika dulu ingin tahu, coba alasan apa kok sampai Mbak Ika terlambat ke sekolah? Saya tidak terlalu malam, jadi siang. Oh, gara-gara semalam tidur malam yang menyebabkan Mbak Ika tadi terlambat dan akhirnya ke sekolah jadi terlambat ya. Sekarang dulu tadi yang sudah dilakukan Mbak Ika itu
7. Jadi mulai nanti malam Mbak Nika tidurnya lebih awal supaya besok pagi dan tidak terlambat masuk sekolah. Bu harap Mbak Nika terlambat hanya tadi saja ya, besok jangan diulang lagi ya. Nah, guru juga kita berharap supaya Mbak Nika menjadi putra yang lebih baik dan bertanggung jawab. Oke Mbak Nika, sekarang kembali ke kelas. Jadi itu contoh penerapan segitiga restitusi yang saya alami di kelas 6. Jadi ada anak yang terlambat, kita persilakan dia duduk untuk mengikuti pembelajaran dengan rasa aman dan nyaman. Nah setelah istirahat, baru kita panggil. Itu tidak di depan teman-teman ya. Jadi kalau kita marah, kalau kita mau bertanya kepada anak, kita panggil secara pribadi, secara personal, kemudian kita gali informasi dari si anak tersebut. Dengan lemah lembut kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai guru, yaitu menuntun ya. Nanti dengan sendirinya, dengan penerapan segitiga restitusi itu, anak akan bisa mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Nah kemudian manfaat dari disiplin positif untuk tumbuh kembang anak. Yang pertama yaitu membentuk komunikasi yang sehat antar orang tua dan anak terkait harapan, ekspektasi, aturan dan batasan. Yang kedua yaitu mengajarkan anak keterampilan sepanjang hidup. Dan yang ketiga meningkatkan kompetensi dan kepercayaan diri anak untuk menghadapi tantangan. Ya, jadi walaupun anak itu melakukan suatu hal yang salah, tapi dia tetap percaya diri karena kita tidak menguliti, ibaratnya ya tanda kutip menguliti anak yang salah itu di depan orang banyak. Ya. Jadi kita tetap membimbing anak tersebut untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, tapi dengan cara penerapan segitiga restitusi. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga yaitu sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima atau yang terakhir itu sebagai manajer. Nah ini tentang keyakinan kelas. Nilai-nilai keselamatan atau kebahagiaan keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan juga tersurat. Di sini ada contoh ketika kelas 6 membuat keyakinan kelas. Langkahnya yaitu yang pertama guru menerangkan tentang apa itu keyakinan kelas. Ya. Yang kedua nanti anak dibagikan post-it untuk menuliskan tentang keyakinan kelas atau kelas impian dari masing-masing anak. Jadi nanti anak itu menuliskan sendiri, saya itu menginginkan kelas 6 itu seperti apa. Jadi bukan guru yang mendikte anak, tapi anak itu dengan sendirinya atau motivasi intrinsik muncul dari dirinya. Oh saya mempunyai keyakinan kelas 6 itu datang tepat waktu. Itu dituliskan pada kertas post-it. Nanti satu persatu kalau sudah selesai anak itu diminta untuk menempel di depan. Kemudian langkah selanjutnya itu mengubah kalimat negatif menjadi positif. Misalnya tidak boleh datang terlambat. Itu kita jangan tidak boleh nih Bapak Ibu, tapi kita ubah menjadi datang tepat waktu. Jadi intinya negatif itu dirubah menjadi kalimat positif. Dan yang terakhir nanti itu setelah kita selesai bersama anak-anak itu dipasang, ampun disimpan di lemari ya. Nanti dipajang itu tujuan utamanya bukan untuk pamer ya, itu tapi untuk pengingat bahwa kelas tersebut punya keyakinan kelas yang dibuat bersama dan harus dilaksanakan juga bersama. Jadi nanti ketika
ada suatu masalah atau problem, kita ingatkan lagi, kira-kira tadi Mbak Isna melanggar keyakinan kelas kita tidak? Nah, kita mengingatkan, oh gitu. Nah, itu adalah proses membuat keyakinan kelas. Nah, di sini ini ada video contoh penerapan keyakinan kelas 6. Nah, itu contoh video tentang budaya positif yang ada di kelas 6. Jadi ketika ada salah satu anak yang melakukan suatu tindakan kesalahan, jadi teman yang lain tidak langsung malah memarahi, tapi mengingatkan. Contohnya tadi ada anak membuang sampah sembarangan. Nah, anak yang melihatnya itu mengambil, memasukkan ke dalam tempat sampah dan mengingatkan, buang sampahnya itu jangan sembarangan, tapi harus di tempat sampah. Ada lagi video ketika si Royan itu makan di dalam kelas. Jadi itu juga langsung temannya itu marah-marah. Jadi marah-marah itu bukan suatu penyelesaian masalah. Jadi temannya yang lain itu mengingatkan, masih ingat keyakinan kelas kita tidak? Oh iya, apa? Misalnya tidak boleh makan di dalam ruangan kelas pada saat jam pelajaran. Nah, nanti yang melakukan kesalahan itu dengan sendirinya akan, oh iya, aku salah, aku harus melanggar keyakinan kelas, maka dia akan berusaha memperbaiki. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan diseminasi budaya positif yang saya sampaikan. Nah, ini ada pantun, nanti dicatat-catat ya. Biar gak ngantuk. Nah, pergi ke Semarang, ke kota lama, tidak lupa mampir di latar kota. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang sudah mendengarkan presentasi saya. Salam Merdeka Belajar, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih atas pemaparan yang sudah disampaikan oleh Bu Ismawati SPD. Untuk sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Monggo kepada Ibu dan Bapak Guru yang akan bertanya yang berkaitan dengan nilai budaya positif di sekolah. Oh iya, silakan Bu Isna. Terima kasih Ibu. Di sini saya akan mencoba bertanya, yaitu apakah dalam pelaksanaan segitiga restitusi itu harus berurutan dari menstabilkan identitas, validasi, tindakan, kemudian menanyakan keyakinan. Itu. Terima kasih. Kemudian akan dijawab oleh Bu Ismawati. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Isma, di mana tadi beliau bertanya apakah dalam penerapan segitiga restitusi itu harus berurutan dari yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jawabannya tidak Ibu, tidak harus selalu berurutan.
tergantung kita melihat tingkat permasalahannya. Kalau permasalahannya itu kompleks, berarti kita harus bisa menerapkan ketiganya. Tapi kalau permasalahannya itu ringan, kita hanya bisa menerapkan salah dua atau salah satu dari ketiga segitiga restitusi tersebut. Jadi tidak harus berurutan, nggak apa-apa. Mungkin pertama bukan menstabilkan identitas dulu, tidak harus mungkin karena permasalahannya itu ringan, langsung ke validasi tindakan, menanyakan alasan, ya boleh langsung. Setelah itu menanyakan keyakinan, seperti itu Bu Isha. Ya, sami-sami. Ada yang ingin bertanya lagi? Oh. Terima kasih Bu Isma. Saya ingin bertanya, bagaimana jika penerapan segitiga restitusi tidak berhasil? Apakah diulang atau bagaimana? Terima kasih Bu. Pertanyaan yang bagus sekali, karena memang pelaksanaan kita melakukan segitiga restitusi itu tidak menjamin keberhasilan. Nah, tadi Bu Mufri bertanya, bagaimana kalau segitiga restitusinya itu tidak berhasil? Kita ulang lagi, Bu. Jika tadi dalam kasus yang saya sampaikan di awal, itu misalnya anak itu datang terlambat dan besok mengulangi lagi, namanya juga manusia, ya. Terlebih kita menghadapi anak usia SD, kok bangunnya kesiangan, terlambat lagi, yuk kita lakukan lagi segitiga restitusi. Kok lain hari terlambat lagi, ya tetap kita melakukan itu terus-menerus sampai anak-anak itu berhasil mengatasi masalahnya tersebut. Yang penting kuncinya kita tetap sabar. Itu Bu Mufli. Masih ada yang mau bertanya? Sudah cukup. Monggo Bu Tika. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak dan Ibu Guru dalam kegiatan ini. Untuk selanjutnya acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata dan hal yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Isnaini, SPDSD, guru kelas di SD Negeri Kuripan. Setelah saya mengikuti diseminasi aksi nyata oleh Ibu Ismawati SPDSD tentang budaya positif, sekarang saya tahu tentang budaya positif di sekolah dan juga bagaimana penerapan segitiga restitusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Saya Tika Wastika, guru SD Negeri Kuripan. Pemaparan yang disampaikan oleh Bu Ismawati tentang budaya positif, segitiga restitusi, dan nilai-nilai kebajikan sangat membuka wawasan saya. Saya menjadi tahu cara menangani kesalahan siswa dengan cara yang lebih positif dan konstruktif. Saya termotivasi untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan di dalam kelas bersama murid-murid saya. Demikian, terima kasih.